Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai eksistensi hakim menurut Al-Quran. Hakim adalah orang yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara yang diajukan padanya dan menetapkan hukum kepada orang yang bersengketa dengan menggunakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sumber hukum yang dijadikan para hakim sebagai pegangan dalam menetapkan suatu putusan hakim yaitu Al-Quran. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka dicari di dalam hadis, dan kalau tidak ada juga di dalamnya, hakim boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum pada suatu perkara yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis. Menetapkan hukum sesuai dengan kitab Allah adalah merupakan perintahnya. Hal ini dapat dilihat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Dengan demikian, perintah menetapkan hukum sesuai dengan syariah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh hakim. Hakim yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan kitab Allah akan mendapat ganjaran di hari kemudian kelak, di mana sebagai contoh, hakim dilarang menerima suap atau sogokan karena merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda yang artinya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyogok dan yang disogok itu karena 3 hal. Yang pertama, hakim memutuskan dengan tidak baik. Kedua, sogokan adalah merupakan perbuatan dosa. Ketiga, harta sogokan itu adalah milik orang lain yang diperoleh dengan cara yang batil. Dalam menangani suatu masalah perdata, langkah awal yang harus ditempuh bagi hakim terutama dalam masalah perdata adalah menawarkan perdamaian lebih dahulu dengan niat yang baik dan memberi nasihat kepada kedua belah pihak agar bisa terjalin kembali hubungan suami istri yang harmonis. Hal ini terdapat di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, maka niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Dengan melihat eksistensi hakim dalam Al-Quran yang telah dipaparkan di atas dengan dilandasi oleh Al-Quran dan hadis, maka jelaslah bahwa seorang hakim harus mempunyai niat yang baik dalam mengambil putusan agar keadilan dan kebenaran akan terwujud di muka bumi ini. Demikianlah sedikit penjelasan tentang eksistensi hakim dalam Al-Quran. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.